Senang sekali hari ini bisa bagi firman kepada Bapak, Ibu, Saudara semua. Nah, firman hari ini saya kasih tema Nothing is Impossible. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Nah, saya ajak kita buka firman Tuhan terlebih dahulu di Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-27, mulai ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-34. Lumayan cukup panjang, 20 ayat. Tapi saya suka biasanya kita baca nggak putus-putus gitu supaya Bapak Ibu Saudara ngerti jalan ceritanya seperti itu ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 mulai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Kapal terkandas, tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Perhatikan ini ayat 15. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan dan kapal kami terombang-ambing. Ya, jadi anginnya begitu luar biasa, begitu dahsyat. Ya. Lanjut ayat 16. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena mereka takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat, ya diulangi sekali lagi ini, diombang-ambingkan angin badai. Maka keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Ya, jadi ini tidak tahu siang kapan, malam kapan, nggak tahu. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Ya, mereka sudah kehilangan harapan untuk bisa hidup. Ayat 21. Dan karena mereka beberapa lama tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga, dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Karena itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Ya, sekali lagi ini sudah 14 hari mereka tidak tahu siang dan malam, mereka terombang-ambing. Lanjut, tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya
kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalamu. Amin. Nah, cerita ini adalah kelanjutan daripada pasal-pasal sebelumnya. Ya, cerita ini menceritakan tentang bagaimana perjalanan Paulus menuju ke kota Roma untuk berjumpa dengan Kaisar Nero. Ya, kenapa dia menuju ke Roma untuk berjumpa dengan Kaisar Nero? Intinya dia naik banding. Ia ingin didengar kasusnya dan bisa diperiksa dengan adil oleh Kaisar Nero. Ya, karena di pasal-pasal sebelumnya si Paulus ini dia lagi bersaksi, dia sedang memberitakan Injil. Tapi kemudian akhirnya Paulus ditangkap oleh imam-imam kepala dan dia diadili oleh wali negeri yang waktu itu bernama Felix. Ya, dia diadilin dan intinya nggak didapatin kesalahan apa-apa, tapi masih tetap ditahan sampai akhirnya wali negeri itu berganti namanya Festus. Kemudian berlanjut terus sampai diadili kasusnya oleh yang namanya Raja Agripa. Ya, dan setelah seperti itu akhirnya Paulus ini karena dia seorang Yahudi dan dia berwarga negara Roma, dia berhak untuk dia mengajukan kasusnya itu, dia naik banding. Sampai akhirnya dia harus berjumpa dengan Kaisar Nero. Nah, ini adalah perjalanannya ketika dia menuju ke Roma, berlayar. Lah kapal yang ditumpangi bersama dengan beberapa orang dan prajurit itu dilanda dan diombang-ambingkan oleh angin badai yang dahsyat sehingga mengancam nyawa setiap mereka. Ya, dengan jelas tadi diulangi berulang kali, ya kan, diombang-ambingkan dengan dahsyat. Mereka bahkan tidak tahu itu siang malam karena gelap sedemikian rupa. Nah, siang hari ini seperti yang saya katakan tadi, temanya adalah nothing is impossible. Saya mau bagikan 3 buat setiap kita yang kita pelajari dari firman ini, Kisah Rasul pasal 27 ini. Yang pertama saya ajak kita lihat lagi ayatnya yang ke-20. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk menyelamatkan diri kami. Kemudian lihat ayat 22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu akan binasa kecuali kapal ini. Ayat 22, Paulus itu berbicara kepada semua orang yang ada di kapal di dalam kondisi yang terombang-ambing, dilanda badai sedemikian rupa. Ya, langit gelap gulita, mereka nggak tahu, nggak bisa lihat matahari, nggak bisa lihat bintang-bintang. Bukan berarti matanya tertutup loh Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah merasakan lampu mati atau padam, ya kalau siang hari masih kelihatan, tapi kalau malam hari tidak kelihatan apa-apa. Ini sepanjang 14 hari mereka tidak tahu itu siang malam. Ya, mereka bahkan nggak tahu. Saya nggak tahu antara satu dengan yang lainnya. Mungkin buat saya juga nggak bisa melihat. Ya, di antara situasi yang seperti itu, badai yang mencekam, menakutkan bagi setiap mereka, Paulus dengan pesimis loh. Paulus tidak pesimis, optimis. Maksud saya, Paulus optimis, dia yakin, dia percaya kepada Allah. Makanya ayat 22 ngomong, tidak ada seorang di antaramu yang akan binasa kecuali kapal ini. Hebat ya Paulus ya, seolah-olah kayak Tuhan gitu. Ya. Poin saya yang pertama, nothing is impossible. Mungkin keadaan yang sama kita alami. Kita terombang-ambing di dalam kehidupan kita, banyak badai masalah dalam kehidupan setiap kita. Kita harus tetap percaya kepada Allah. Kita harus tetap percaya kepada Allah. Bahkan firman Tuhan tadi dikatakan tidak seorang pun akan kehilangan sehelai rambutnya. Itu ayat 34. Ya. Ketika saya baca ayat ini saya juga ingat ada ayat yang lainnya di Lukas pasal yang ke-12 ayat kalau nggak salah ayat 6 dan 7. Nggak usah ditampilkan nggak apa-apa. Kira-kira itu bunyinya seperti ini. Burung pipit dijual 5 ekor 2 duit. Ya. Artinya Tuhan itu ketika burung pipit yang sangat tidak berharga, Tuhan itu loh tidak sanggup melupakannya. Tuhan loh masih memelihara burung pipit itu. Ayat lanjutannya dikatakan sehelai
Kok tiba-tiba blank? Sehelai rambut kita itu loh, Tuhan bisa hitung semua. Ya, ada yang di sini bisa hitung rambutnya sendiri-sendiri atau ngitung rambut temannya? Pasti nggak ada. Ya, Tuhan itu loh, perhatikan sedemikian rupa. Tuhan itu nggak sanggup melupakan kita. Kalau dia bahkan burung pipit yang nggak berharga, itu tuh bukan nggak berharga sih, harganya murah. Tuhan itu loh masih memelihara, Tuhan masih perhatikan. Apalagi kita manusia yang berharga di matanya. Tuhan gak sanggup melupakan kita. Ya, kembali ke cerita ini. Ya, karena begitu takutnya mereka. Sampai akhirnya di ayat-ayat berikutnya dikatakan mereka mulai membuang sauh. Sauh itu jangkar gitu ya. Mereka membuang sauh sebanyak 4 buah. Biasanya setahu saya ya, kalau kapal itu biasanya lagi berlabuh. Kalau membuang jangkar itu ya biasanya cuma 1. Ya, jangkar itu adalah ini loh, kait yang terbuat dari besi. Ya, dan biasanya kuat dan berat, biasanya dilabuhkan dari kapal ke dasar laut supaya kapal itu tidak terbawa atau terombang-ambing oleh ombak dan lain sebagainya. Ya, artinya dengan sebuah jangkar, dengan sebuah sauh, maka kapal tetap kokoh menghadapi hantaman ombak. Kenapa saya ngomong seperti ini? Maksud saya mau ibaratkan seperti ini. Hati kita ini adalah ibarat kapal yang mengarungi lautan kehidupan. Sedangkan sauh itu berbicara pengharapan. Ya, saya ulangi, hati kita saya ibaratkan seperti sebuah kapal yang mengarungi lautan kehidupan. Sedangkan sauh itu berbicara tentang pengharapan. Dan hati kita akan tetap kuat ketika di tengah badai atau di tengah ombak hantaman kehidupan apapun, sebesar sedahsyat apapun, termasuk seperti mungkin seperti ini, gelap gulita, kehilangan arah, tapi kita akan tetap memiliki pengharapan di dalam Dia. Amin. Ya. Apapun yang Bapak Ibu Saudara alami hari-hari ini, ya, di masa-masa pandemi ini, saya tahu nggak malah mudah, tetapi percayalah, ketika Bapak Ibu Saudara tetap percaya kepada Tuhan, engkau seperti mempunyai pengharapan yang kokoh di dalam Dia. Walaupun sekeliling Anda mengalami hal yang terombang-ambing, pergumulan hidup dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara tetaplah berharap bahwa Tuhan tetap tidak akan pernah melupakan Bapak Ibu Saudara. Karena Bapak Ibu Saudara berharga di matanya. Amin. Dan pengharapan itu bisa berupa janji-janji Tuhan, rencana-rencana Tuhan, bahkan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Ya, saya selidikin ini lebih lanjut. Kenapa sih kok Paulus bisa begitu yakinnya? Kalau semua loh, bukan cuma dirinya loh, tapi semua yang ada di atas kapal akan selamat, tidak akan mati. Ya, itu ada satu perkataan yang kuat dikatakan, karena Paulus harus menghadap kepada kaisar. Malaikat Tuhan itu datang kepada Paulus dan dengan yakin, kamu pasti akan menghadap kaisar. Artinya bisa saya katakan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau Bapak Ibu Saudara tetap percaya kepada Tuhan, firman Tuhan itu bisa kita percayai, ya dan amin. Asal Bapak Ibu Saudara berjalan di dalam kehendak-Nya, Bapak Ibu Saudara benar-benar menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh setiap langkah kita, langkah demi langkah, Tuhan akan menyertai ketika kita punya pengharapan yang kuat di dalam Dia. Amin. Dan saya tahu Tuhan pasti mengulurkan tangannya saat kita percaya, saat kita berserah, saat kita memohon pertolongan kepadanya. Dan Tuhan pasti mendengar setiap jeritan hati kita dan doa kita. Jadi Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu Saudara alami, saya tidak tahu, entah Bapak Ibu bergumul di dalam perekonomian, bergumul tentang masa depan, bergumul di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Ya, bahkan kalau bisa saya bayangkan yang Paulus alami ini di kapal ini begitu menakutkan, begitu mencekam. Tetapi yang saya lihat, saya tidak tahu sih perasaannya Paulus. Coba kalau saya rasakan kalau saya jadi Paulus saat itu, saya mungkin juga sudah berpikir nggak bakalan hidup, ya kan? Tapi yang membuat Paulus yakin, bahkan dia berani ngomong, semua tidak akan kehilangan selai rambut pun, semua akan selamat.
Karena dia percaya perkataan Allah. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Artinya saya mau katakan buat kita semua, kalau Bapak Ibu Saudara percaya kepada Tuhan, apapun yang Bapak Ibu Saudara alami hari-hari ini, jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Tuhan beserta dengan kita. Amin. Ya, buktinya selama pandemi ini belum selesai sih, sudah berlalu 1 tahun. Toh kita masih bisa ibadah sekarang. Kita masih bisa hidup. Tuhan masih memelihara kita. Kita masih dalam kondisi yang sehat. Itu hal yang sederhana yang bisa kita syukuri Bapak Ibu Saudara. Amin. Tetap percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, melangkah bersama dengan Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-31 dan ke-33 demikian bunyinya. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Ayat 33, ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Ketika saya renungkan ini, ayat ini seolah-olah Paulus ini kok cek pedenya gitu, cek percaya dirinya banget gitu kan. Maksudnya gini, kan ngomong kan itu sama prajurit, perwira dan prajurit gitu kan. Kalau kamu tidak tinggal di kapal ini, kamu tidak selamat. Pertanyaan saya, kalau misalnya Paulus ini dibanding dengan awak-awak kapal yang sudah biasa mereka ada di atas kapal untuk mereka berlayar, ya mereka sudah biasa tahu arah angin dan lain sebagainya. Saya cuman berpikir Paulus ini seolah-olah ya itu tadi percaya dirinya gede banget. Seolah-olah dia lebih pinter gitu daripada awak-awak kapal ini. Ya, mereka ngomong, kamu gak usah padahal mereka ya ketakutan. Ya, bahkan yang membuat saya ini lebih takjub lagi buat saya. Santai loh Paulus ngomongnya, kamu sudah 14 hari belum makan. Makan dulu. Coba kalau Bapak Ibu jadi penumpangnya saat itu. Mau makan? Kalau gak mau ya salah sendiri, suruh makan gak mau. Saya percaya di tengah-tengah seperti itu pasti kita panik. Ya kan? Biasanya yang sering naik pesawat terbang kalau mengalami goncangan gitu pasti berdoa. Apalagi kita GMS gitu, basaro gitu, gitu kan. Coba saya bayangkan ini sudah gelap selama 14 hari diombang-ambing. Paulus cuma ngomong seperti itu, kamu jangan keluar dari kapal ini loh. Nanti kamu malah mati, kamu gak selamat. Makan aja. Mau makan juga pasti mual itu pasti gitu kan. Betul gak? Tapi Paulus dengan santainya dia ngomong seperti itu. Ya. Kenapa saya kasih nomor 2 tadi, melangkah bersama Tuhan. Artinya ketika kita dari step yang awal kita sudah tetap percaya kepada Tuhan, kita harus melangkah bukan cuma percaya. Buat saya seperti ini, perjalanan mengalami Tuhan itu harus nyata di dalam kehidupan setiap kita. Perjalanan kita bersama dengan Tuhan itu harus nyata. Bukan cuma kita dengar khotbah hari Minggu, bukan cuma ketika kita baca firman, tapi kita harus mengalaminya setiap hari di dalam kehidupan setiap kita. Sama seperti yang dialami Paulus ini. Nyata yang dialami Paulus itu. Dan kita lihat Tuhan tidak pernah terlambat datang untuk menolong Paulus bersama dengan orang-orang yang ada di kapalnya. Tuhan tidak pernah gagal. Seperti pujian yang tadi kita naikkan, dia tak pernah gagal, ya kan? Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat yang ke-44 yang terakhir dari Kisah Rasul pasal 27, ya itu kalimat terakhir, mereka semua selamat naik ke darat. Gak ada seorang pun yang meninggal. Ya, bahkan gak diomongkan luka dan lain sebagainya, tapi dikatakan mereka semua selamat. Ya. Bagi saya orang yang melangkah bersama dengan Tuhan, ya, itu akan bisa menjadi berkat dimanapun dia berada. Bahkan orang-orang yang di kapal pun itu mendapat berkat karena siapa? Karena kehadiran Paulus. Ya, karena Tuhan memimpin dan menuntun setiap langkah daripada Paulus. Buktinya loh, nasihat Paulus didengar. Ya kan, ketika mereka tidak boleh turun dari kapal untuk menyelamatkan diri, mereka dengarkan nasihat Paulus itu.
Padahal kalau dari segi keahlian dan pengalaman, ya jauh Paulus dibandingkan awak-awak kapal tersebut. Tetapi itulah karena penyertaan Tuhan atas hidup Paulus. Ya, saya ada satu tulis ini. Kehadiran orang benar memberikan berkat bagi sekelilingnya. Karena kehadirannya membawa perhatian bagi Tuhan. Harusnya kalau kita adalah orang benar, Tuhan tempatkan kita dimanapun, entah di keluarga kita, di kantor kita, di tempat kita bekerja. Harusnya kita bisa menjadi berkat. Karena Tuhan matanya sedang tertuju kepada kita. Tertuju kepada orang benar yang mau melangkah, mau berjalan dituntun oleh kehendak Tuhan, oleh karena percaya kepada Dia. Amin. Dan itu yang harus terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Bagi saya, selama Tuhan masih mempunyai tempat dan tujuan di dalam hidup setiap kita atau hidup seseorang di muka bumi ini. Dan orang itu masih tetap mencari Tuhan dan mengikuti tuntunannya, maka Tuhan akan melindungi dia. Tuhan akan memelihara bahkan dari kematian sekalipun. Sama seperti Paulus ini tadi. Ya kan? Ketika Tuhan ngomong, enggak, kamu akan selamat, kamu akan tetap sampai ke Roma. Maksud saya seperti itu. Kalau kita orang yang punya tetap percaya dan punya iman kepada Tuhan, Tuhan itu akan melindungi kita. Ya. Dan kita akan mengalami setiap favor, pemeliharaan, perlindungan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Itu adalah bukti Tuhan juga sanggup. Kalau Tuhan sanggup memakai Paulus, Tuhan sanggup memakai setiap kita semua. Kalau kita mau melangkah bersama dengan Dia. Amin. Tuhan punya banyak cara. Tuhan tidak pernah kehabisan akal. Kalau Dia sanggup menjaga dan melindungi Paulus, Tuhan juga sanggup menjaga dan melindungi kita yang mau melangkah, yang mau berjalan bersama dengan Dia. Saya lihat kisahnya Paulus ini memang yang kita baca ini cuma secuplik aja sih. Tapi dari pasal-pasal sebelumnya, sungguh favor Tuhan atas Paulus ini luar biasa loh. Dia dijagai oleh pasukan Romawi. Ya bahkan kalau tadi memang ada ayat yang enggak kita baca. Bahkan ada beberapa tahanan yang mau dibunuh sama beberapa prajurit daripada melarikan diri. Tetapi karena Paulus, tahanan itu pun juga enggak dibunuh. Ya, artinya benar-benar kalau kita sebagai orang benar, kita itu akan membawa dampak. Karena perhatian Tuhan itu ada atas kita. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya tetaplah melangkah bersama dengan Tuhan. Tunjukkan itu kepada dunia. Amin. Ya, dan ada juga seperti ini di sini. Orang yang melangkah bersama Tuhan itu tidak boleh takut dengan yang namanya kematian jasmani. Tapi takutlah kepada kematian rohani. Karena kematian rohani itu akan membawa kematian yang kekal. Akibat daripada dosa. Ya. Di sini saya percaya ketika Paulus masih diizinkan hidup oleh Tuhan. Ya. Memang dia, ya enggak ada ditulis sih, maksudnya Paulus takut mati enggak ada. Tapi maksud saya kayak gini kan, kita sebagai orang percaya jangan takut setiap permasalahan yang kita hadapi sekarang ini ataupun ke depan. Tetapi lebih takutlah kalau kita mulai mengalami kematian rohani, kita mulai undur daripada Tuhan. Karena itu kematian sesungguhnya bagi setiap kita. Ya. Mungkin orang-orang yang ada di kapal ini sebanyak 276 ini, mereka selamat karena satu orang yang namanya Paulus. Maksud saya gini, keselamatan jasmani itu bisa nunut, bisa numpang Bapak Ibu Saudara. Sama seperti 276 orang yang di kapal ini. Mereka selamat karena ada Paulus. Ya, tetapi keselamatan rohani itu urusan kita pribadi lepas pribadi. Urusan sendiri-sendiri. Ya. Artinya saya mau katakan di dalam kehidupan setiap kita bukan cuma kita berhenti tetap percaya kepada Tuhan. Tetapi melangkahlah bersama dengan Tuhan sebagai orang benar. Dan kau akan membawa berkat bagi banyak orang. Dan kau akan mengalami yang namanya kehidupan rohani kita ini akan semakin terus dibangun, semakin naik dan semakin naik, bukan turun. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga, berada di dalam komunitas yang mendukung. Memang kalau kita baca ayatnya ini sepintas enggak ada sih.
poin saya yang ketiga dari pembacaan ayat ini. Tapi ketika saya selidikin seperti ini, di dalam perjalanannya ini Paulus ini, dia selalu ditemani oleh seorang yang namanya Lukas. Makanya di situ ada kata kami. Kalau di situ di ayat-ayatnya nanti baca ada kami. Itu maksudnya Paulus bersama dengan Lukas. Ya, maksud saya kayak gini Bapak Ibu Saudara, kalau bisa kita ini punya teman, kita ini punya komunitas yang mendukung dan bisa mendoakan kita. Karena itu sangat penting bagi kita. Terutama di saat-saat lemah, terutama di saat putus asa, terutama di dalam kesukaran yang hebat, kita butuh orang-orang yang seperti itu. Ya, Paulus ini ditemani oleh Lukas. Ya, kalau tadi sempat dibaca itu apa ya? Ada kalimat mengancam kami, menyelamatkan kami. Yaitu Paulus bersama dengan Lukas. Nah, saya selidikin lebih lanjut lagi. Kisah para rasul ini ditulis oleh Lukas juga. Ya, ini adalah surat kedua yang ditulis oleh Lukas dan ditujukan kepada Theophilus. Theophilus itu adalah seorang bangsawan yang biasanya mendistribusikan tulisan-tulisan daripada Lukas. Ya, ada juga yang berbicara juga bukan ngomong tentang pribadi, bukan ngomong tentang orang, tapi Theophilus ini adalah simbol. Jadi bukan nama orang yang berarti simbol itu atau lambang yang berarti sahabat Allah. Atau dengan lain gereja lah, paling gampang gitu. Ya, tapi nggak tahu yang seperti apa, tapi dua tafsiran ini yang saya pelajarin. Kalau nggak beneran itu sungguhan seorang bangsawan yang mendistribusikan tulisan-tulisan Lukas, yaitu bisa dianggap gereja atau sahabatnya Tuhan. Dan tujuannya Lukas menulis ini adalah untuk komunitas yang Yesus bangun, yaitu kita gereja. Harus menjadi sahabat bagi banyak orang. Harus menjadi sahabat bagi dunia untuk menyuarakan kebenaran, untuk menyuarakan kabar baik. Ya. Kembali ke poin yang ketiga tadi, berada dalam komunitas yang mendukung. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita butuh teman, kita butuh komunitas yang mendukung. Supaya apa? Kita bisa menyuarakan kebenaran. Kita bisa menyuarakan kabar baik. Supaya dunia melihat bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dia yang layak disembah. Yesus adalah Tuhan, dia adalah Allah yang hidup. Amin. Nah, tiga hal ini yang harus menjadi bagian setiap kita Bapak Ibu Saudara sebagai anak Tuhan. Kalau kita tahu Januari ini tema kita adalah New Hope, harapan yang baru. Masih di bulan awal-awal di tahun 2021. Kita harus punya harapan di dalam Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, pengharapan itu seperti sebuah sauh dari sebuah kapal. Pengharapan kita kepada Tuhan yaitu kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan ketika kita percaya di awal tahun 2021 mulai melangkah bersama dengan Tuhan. Engkau enggak melangkah sendirian, engkau butuh yang namanya teman, engkau butuh yang namanya komunitas. Ketika engkau menghadapi segala sesuatu dalam kehidupanmu, ada orang lain yang mensupport. Ada orang lain yang berjaga-jaga dalam kehidupan setiap kita. Saya ada tulis seperti ini Bapak Ibu. Hope keep faith from collapsing under the burden of disappointment. Harapan membuat iman tidak runtuh di bawah tekanan kekecewaan. Hope fortified love. Harapan adalah seperti cinta yang terbentengi. Hope Stephen faith, harapan menguatkan iman. Don't give up hope. Jangan pernah berhenti berharap. Jangan putus asa. Tetap percaya kepada Tuhan. Melangkah bersama dengan Dia. Pastikan engkau berada di komunitas yang benar. Supaya engkau tidak terhilang. Supaya engkau tidak terombang-ambing. Engkau kandas oleh setiap pergumulan hidup yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang bisa kita andalkan. Dia Allah yang sanggup memberikan harapan-harapan yang gak pernah kita pikirkan. Dia yang akan selalu membuka jalan baru yang mungkin kita gak pernah tahu. Kadang kita sudah buntu, kita sudah terdesak, kita sudah terjepit. Tetapi ketika kita tetap percaya kepada Tuhan. Sama seperti kisah cerita ini. Tuhan berdaulat. Tuhan sanggup
nothing is impossible. Tidak ada yang tidak mungkin. Yang tidak sanggup Tuhan lakukan perkara yang ajaib bagi kehidupan setiap kita. Amin. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Ayo. Semakin luar biasa lagi di tahun 2021. Dia Allah yang bisa kita percayai. Amin.